seterusnya kita akan fokus kepada pembelajaran mengenai media. Kalau yang sebelumnya kita banyak berbicara tentang komunikasi, kita banyak berbicara tentang teknologi dalam berkomunikasi dengan siswa. Kalau saat ini kita akan coba masuk mengenai pembahasan-pembahasan yang sifatnya menggunakan media. Nah, ini kita akan coba kupas satu persatu. Nah, sebelum kita kupas, insya Allah kita akan absen satu persatu dan kemudian nanti di akhir penjelasan Bapak kita akan diskusi. Ya, kita akan diskusi masing-masing ada 6 kelompok. Jadi setiap 2 kelompok saling berdiskusi satu sama lain. Ya. Yang di grup silahkan di-download dulu, situ Bapak sudah sampaikan bukunya, buku mengenai media dan teknologi pembelajaran. Ya. Jadi teman-teman bisa akses buku itu, bisa di-print, bisa dikembangkan. Nah, sebelum Bapak sampaikan, nanti Bapak sampaikan di dalam kelas, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih semuanya. Bapak coba akan absen dulu satu persatu. Siapa saja yang hadir di dalam pembelajaran kita. Oke ya. Bismillah. Coba kita lihat. Ya, ini Bapak belum. Oh, ini belum Bapak ini ya. Bentar, Bapak akan buat dulu absensinya. Absensi di dalam kelas ya. Dalam kelas, ya insya Allah di setiap pembelajaran nanti Bapak akan masukkan kayak bahan-bahan kajian. Bahan-bahan kajian ini sudah Bapak upload itu di kelas 3B ya, Bapak lupa ada kelas 3C1 ya. Nanti kita masukkan di kampus. Bagaimana pembelajaran yang sudah Bapak siapkan RPS-nya. Ya, RPS-nya Bapak sudah siapkan, tinggal nanti kita buat. Bapak buat dulu ya, bentar ya. Ya, sudah. Sekarang kita lihat di kampus. Ya. Lihat dulu. Semuanya sudah hadir semua? Sepertinya belum semua, Pak. Belum semua ya. Yang kelompok-kelompok sudah terbentuk. Tinggal nanti masing-masing kelompok setelah Bapak jelaskan saling berdiskusi. Ya. Jadi teknisnya nanti kalian membuat semacam link diskusi. Ya. Setelah itu kalian nanti bisa saling berkelompok gitu ya. Saling berkelompok melakukan presentasi di dalam kelompoknya masing-masing gitu ya. Jadi kalau untuk pembelajaran pembelajaran online kalian bisa diskusi kelompok langsung ya di hari ini juga. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Nah, insya Allah ini Bapak sampaikan saja RPS-nya. Dari situ agak susah, dari sini susah, kita sampaikan lewat RPS-nya langsung. Kita lihat RPS. Bentar ya, layar Bapak sudah kelihatan belum? Sudah, Pak.
Udah ya, tinggal nanti ini agak lambat. Baik, nah ini bahan kajian kita. Ini bahan kajian kita di mata kuliah media. Mana tadi? Bentar. Nah, sekarang kita ada di dalam mata kuliah yang kedua, ya, masih dengan Bapak Media dan Teknologi Pendidikan. Ya. Jadi sudah tidak lagi komunikasi, bukan tidak lagi komunikasi dan teknologi pendidikan, tapi media sekarang. Kita masuk ke media, insya Allah sudah Bapak siapkan CPL-nya. Ya. Insya Allah ini tujuan dari mata kuliah ini setidaknya ada 5. Ya, yang pertama, mampu memahami konsep dasar media dan teknologi dalam pendidikan. Yang kedua, menggunakan dan memilih media. Jadi menggunakan dan memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang ketiga, mampu merancang dan mengembangkan media. Ya, jadi merancang dan mengembangkan media berbasis teknologi. Walaupun teknologinya itu adalah teknologi yang sederhana, misalkan kita menggunakan Google Classroom misalkan, atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita pilih seperti itu. Kemudian mengintegrasikan media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi media dan teknologi ini kita pakai di pembelajaran. Ya, nanti kita praktekkan dan kita uji nanti, kita evaluasi bagaimana efektivitas dari penggunaan media dan teknologi tersebut di dalam pembelajaran. Ya. Nah, di sini ada deskripsi singkat tentang mata kuliah. Ya, mata kuliah ini, ya, jadi kalau kita lihat mata kuliah ini tuh ada deskripsi, yaitu bahwa mata kuliah media dan teknologi pendidikan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis dan praktis kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan penerapan media serta teknologi dalam proses pembelajaran. Mahasiswa akan mempelajari berbagai jenis media pembelajaran mulai dari media tradisional, berbasis digital, serta bagaimana memilih, merancang, mengembangkan media pembelajaran sesuai kebutuhan pendidikan. Ini nanti tinggal dicari nih, ketika akan melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhannya yang bagaimana. Nah, kalau yang seperti Bapak sampaikan ini, ya salah satu medianya adalah misalkan Microsoft Word. Kalau Microsoft Word ini Bapak menyampaikan RPS. Nah, nanti kita akan ada media yang lain, misalkan media diskusi. Nah, di sini Bapak setidaknya ada bahan kajian. Bahan kajian dalam pembelajaran kita ini nanti ada 8. Nah, sampai di UAS nanti akhir semester setidaknya ada 8 kali pertemuan atau 8 kali kajian, ya, atau 7 kali kajian. Yang pertama adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu konsep dasar media dan teknologi. Ini konsep dasar. Bagaimana konsep dasar dari media dan teknologi pendidikan. Bahan kajian yang kedua adalah prinsip pemilihan, ya. Prinsip pemilihan media. Bagaimana kita melakukan pemilihan. Bagaimana prinsip-prinsip ketika kita harus memilih media di dalam pembelajaran. Ya. Kita harus bagaimana supaya bisa dipakai oleh siswa di dalam kelas.
Seperti itu. Kemudian bagaimana pengembangan? Kemudian tapi pembelajaran apa? Pembelajaran yang tradisional. Nah, ini bagaimana kita bisa menggunakan media yang tradisional ini seperti papan tulis, ya, kemudian gambar, mungkin menggambar, atau modul cetak, alat peraga fisik. Nah, ini bagian dari pengembangan metode yang tradisional. Ya. Kemudian yang keempat, bahan kajiannya adalah, ini tapi pengembangan ya, bagaimana pengembangan yang tradisional itu kita kembangkan. Kenapa kita harus kembangkan dan optimalkan? Terkadang sekolah itu tidak belum mempunyai kelengkapan dalam akses media. Nah, kita bagaimana mengembangkan yang tradisional, papan tulis, gambar, ya, modul dan sebagainya. Kemudian pengembangan media digital. Nah, jika ada kalau kalau kita berada di sekolah yang baik, nah nanti bagaimana media digital itu kita gunakan sebaik-baiknya. Ada video, presentasi, dan aplikasi pendidikan berbasis teknologi, ya, seperti halnya kita sekarang, ya. Kemudian teknologi pembelajaran interaktif. Nah, bagaimana nih ada interaktif, saling saling mengisi, saling berbicara, interaksi, baik itu yang sifatnya verbal melalui tulisan, ya, ataupun lisan, ya, ataupun dari eh, pembelajaran interaksi yang lain. Misalkan ketika kita menggunakan virtual, ya, virtual atau menggunakan aplikasi game, nah, seperti itu. Kemudian integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran, bagaimana strategi, ya, pengintegrasian, bagaimana penggabungan antara tradisional dengan digital. Ini digabungkan nih. Misalkan papan tulis tapi dan digital juga, misalkan. Atau video biasa, modul tapi digital bisa, dan sebagainya. Nah, ini kita nanti akan lakukan evaluasi mana yang baik digunakan dalam pembelajaran kita yang sesuai. Ini ya, ini nanti kita akan coba. Sedangkan bukunya untuk awal-awal ini, Bapak akan coba masuk ke dalam buku yang ini. Ya, silahkan. Nah, ya. Ini bukunya, ya, dari Bapak Dr. Andes Muhammad Ramli MPD. Nah, ini ada buku media dan teknologi pembelajaran yang dibuat tahun 2012, ya. 2012. Kita lihat di sini langsung daftar isinya. Nanti kita buat ya bareng-bareng. Nah, di sini ada daftar isi. Nah, yang hari ini akan kita bahas tiga bab ini. Nah, ada 3 bab. Ya. Jadi ada yang namanya konsep dasar media pembelajaran. Ya, ada namanya konsep dasar media pembelajaran. Pengertiannya, fungsinya, kedudukannya, pemanfaatannya. Ini dalam satu bab. Ada 4. Ada juga bab kedua, ini klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Kriteria pemilihan, kriteria penggunaan, fungsi media, dan klasifikasi atau perbedaan-perbedaan atau jenis-jenis, ya. Bagaimana di kelas-kelas, ya, dikumpul-kumpulkan dan juga jenisnya dalam media pembelajaran. Ada yang jenisnya auditori, ada yang jenisnya visual, ada jenisnya yang sifatnya yang lain. Nah, ini tergantung kita melakukan pembelajaran yang bagaimana, ya. Nah, ada juga konsep dasar. Bagaimana konsep dasar? Kalau tadi konsep dasar media, kalau sekarang konsep dasar teknologi pembelajaran. Bahwa di dalam pembelajaran ini ada yang namanya latar belakang sejarah. Nah, nanti kita bahas ya secara detail, tapi ini kalian bahas dulu bersama kelompok kalian. Ya, bersama kelompok kalian. Oke. Kita lihat di sini misalkan konsep dasar pembelajaran, pengertiannya bagaimana, ini fungsinya bagaimana, ya. Misalkan kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan jamak dari medium. Nah, media itu berasal dari kata Latin dari medium. Secara harfiah adalah perantara atau pengantar. Nah, kalau dalam teori komunikasi kita belajar kan bagaimana ada sumber, ada perantara, dan kemudian penerima.
pengirim, perantara, dan penerima. Nah ini, dan media adalah perantaranya. Tapi kalau dalam pembelajaran adalah apa? Berbagai jenis komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk belajar. Jadi media itu digunakan untuk merangsang siswa dalam proses belajar. Nah ini ya, itu. Nah ini bagian dari pembelajaran kita nanti yang kalian diskusikan. Ya, misalkan Bapak nanti coba lihat kelompok 1, coba. Kelompok 1, Pak Asep Suryanullah. Pak ya, Bapak absen dulu sebentar. Hadir, Pak. Hadir ya, sebentar Bapak absen. Asep Suryanullah hadir ya. Nanti kalau yang Bapak panggil silahkan respon. Tiara Puspitasari. Tiara Puspitasari. Halo. Siti Yunita. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Maaf, Anissa Pak. Rasidin. Anissa Rasidin. Hadir, Bapak. Oke, tadi yang Tiara ada nggak Tiara? Dia Nggak ada ya? izin, Pak. Izin. Siti Aisyah. Aisyah nggak ada. Oke, Raden Atkiyah. Hadir, Pak. Raden hadir, baik. Kemudian Ahmad Taufik. Hadir, Pak dosen. Alhamdulillah. Nurwanto. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Nanti bahasannya mengenai konsep dasar media pembelajaran bab 1 ya. Nanti yang di grup Bapak sudah kasih wordnya ya. Kemudian Erniawati, kelompok 2. Apakah ada Erniawati? Oke. M. Fadli Nazil. Tidak ada. A.A. Sumiati. A.A. Sumiati. Baik. Julfanur Haliza. Hadiroh, Bapak. Hadir ya. Kemudian Siti Komalasari. Emilia Junianti. Ya ada ya. Mario. Ibnu Huzaifah. M. Salman Al-Farizi. Baik, jadi cuman ada 1 ini ya. Zulfanur Haliza ini. Kelompok 3, Astrinita. Oh, saya Hadiroh, Bapak. Siapa nama? Erniawati, Bapak. Erniawati. Oh iya, paling awal ya. Baik. M. Fadli Nazil, A. Sumiati, Siti Komalasari, Amelia Junianti, Mario, Ibnu Huzaifah, M. Salman Al-Farizi. Kalau ada? Astrinita. Hadir, Pak. Baik. Sofia Asyabi. Hadir, Pak. Baik. Ifah Fadilah. Hadir, Pak. Baik. Nelly Sifa Salsabila. Hadir, Pak. Oh, banyak ya. Galuh Galuh Putra. Bimo Suseno. Hadir, Pak. Oh, nama Ahmad nih, Bimo lagi ya. Oke, Omah Salamah. Hadir, Pak. Oke. Rizka. Ada ya. Nuraini. Ada. Kelompok 4, Zidni Elman. Aan Sogiri. Oktaviani Nasution. Hadir, Pak. Oke, Wahyu Pratiwi. Hadir, Pak. Hadir ya, insyaallah. Sehat, Bu? Alhamdulillah. Sehat, Pak. Ya, Saipudin. Oke, Pak Dadang Eka.
Pak. Hadir. Alhamdulillah. Sehat Pak Dadang? Insya Allah, alhamdulillah. Masya Allah, baru ini ya. Siti Nur Kamilah. Hadir, Pak. Hadir, alhamdulillah ya. Kemudian Enok Sultanah. Hadir, Pak. Kemudian Ani Setiani Hikmah. Hadir, Pak. Baik. Bentar ya. Kelompok 5, Noviana. Hadir, Pak. Bagus, alhamdulillah. Febrianti. Hadir, Pak. Azril Rafif Aziz. Kemudian Arman. Ade Nanang. Hadir dosenku. Masya Allah. Sehat Pak Ade? Tawang Sulna, alhamdulillah, rampes. Alhamdulillah. Hambali. Arman, hadir Pak. Hadir ya. Nah. Arman, Nazwa Egi Rahmawati. Tidak ada. Tari Rahmawati. Hadir Pak. Oke, alhamdulillah. Tari Rahmawati. Nazwa tadi ada nggak Nazwa? Tadi Nazwa nggak ada. Adanya Tari ya. Bentar. Nabila Nur Azizah. Hadir, Bapak. Nabila ada, Pak. Alhamdulillah ya. Kelompok 6, Dery Darmawan. Izin semua, Pak. Abdullah Hafiz Nugroho. Siti Farida. Nova Latifah Rahayu. Hadir, Pak. Asep Fatoni. Hadir Pak dosen. Alhamdulillah. Apudin. Hadir Pak dosen. Dian Lestari. Nur Fatun. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kemudian Lestianawati. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum disebut? Pak, Dian Lestari hadir, Pak. Arman hadir, Pak. Bentar. Tiara Puspitasari, Siti Aisyah, Nurwanto, Fatli Nazil, Sumiati, Siti Hadir, Komalasari. Bapak. Siapa ini? Aas, Bapak. Sumiati, baik. Siti Komalasari, Amelia Junianti, Mario, Ibnu Huzaifah, M. Salman Al-Farizi, kemudian M. Galuh Putra, Rizka Nuraini, kalau ada bicara ya. Zidnia Ilman, Aan Sogiri, Saifuddin, Arman, Azril Rafif. Ada Pak Arman. Arman ada ya? Hadir Pak. Azril Rafif. Ada ya. Nazwa Egi. Dery Darmawan. Abdullah Hafiz Nugroho. Siti Farida. Dian Lestari. Tidak ada. Baik ya. Hadir, Ada Pak. Yang mana? Siapa ini? Dian Lestari. Dian Lestari, Pak. Dian Lestari, oke. Apalagi enggak yang belum? Siapa lagi yang belum? Azril Rafif. Nazwa Egi. Tidak ada. Bapak, maaf, Pak. Sebelumnya untuk rekan saya, Azril Raffi Aziz lagi izin, Bapak. Oke. Terima kasih, Pak. Ayo sama Dery Darmawan, Abdullah Hafiz, Siti Farida, Nova Latifah tadi ada ya. Oke, cukup. Sudah di absen. Oke. Bismillah. Baik, ini teman-teman semua, Bapak akan jelaskan satu persatu. Jadi kalian setelah ini langsung diskusi, ya, diskusi kelompok, kemudian
menyampaikan kesimpulan ya, kesimpulan dari apa yang didiskusikan. Ya, jadi kalian per kelompok silahkan berdiskusi. Teknis diskusi Bapak sudah sampaikan di grup, yaitu ada mana tadi? Oke. Nah, silahkan nanti diskusi panjang lebar di dalam jam ini ya, bukan di luar jam ini, tapi di dalam jam ini. Nanti sekitar jam 17.15 Bapak akan coba panggil satu persatu dari apa namanya kalian. Diskusinya di luar Google Meet ya. Silahkan kalian telepon pakai gunakan video WA. Bisa video WA kan buat ini ya. Silahkan. Kita diskusi kelompok satu ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 orang. Kelompok 2 ada 3 orang. Kelompok 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang. Kelompok 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kelompok 5 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bahan diskusinya tadi Bapak sudah sampaikan di ini. Ini teknisnya seperti ini sebentar. Sebentar. Silahkan lihat di WA-nya masing-masing. Nah, ini ada teknisnya. Nah, sudah sampai semua kan filenya? Ya Pak, ada. Oke, silahkan dilihat di kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak kasih contoh yang sudah memberikan kesimpulan. Nanti ada kesimpulan, jadi masing-masing kelompok memberikan kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diskusi ini. Saya contohnya ya, Bapak kasih contoh di kelompok 3B tadi, 3B siang, ini contoh. Contoh, jadi kalian bisa seperti ini, nanti kesimpulannya nanti Bapak tanyakan di jam 17.15. Atau kalau jam 5 sudah bisa menyimpulkan, silahkan kontak Bapak nanti ya. Kesimpulan. Nah, ini contohnya ya. Contoh kesimpulan. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kita ketemu di jam 17:10 lah ya. 17:10. Silahkan masing-masing menghubungi rekan-rekannya yang ada di dalam kelompok tersebut. Ya, Bapak kasih waktu jam 17.15. Ya, silahkan. Berarti kami live Zoom dulu ya, Pak? Boleh, mau live Zoom boleh, atau stand juga boleh. Tapi sekarang langsung menghubungi teman-temannya yang ada di kelompok, di WA call aja, telepon. Silahkan. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ayo sama-sama, silahkan.
Assalamualaikum, Pak. Pak dosen.
Ada yang sudah selesai? Di kelompok berapa kalau sudah selesai?
Apa sudah bisa mulai, Pak dosen? Ya, silahkan Pak Ade, mangga. Bismillah, walhamdulillah, wal khairi wa syarru bimasyiatillah. Izin menyampaikan, mewakili beberapa teman kami di kelompok 5, bahwa kalaupun harus disimpulkan secara detail, yang kurang lebih bahwa era atau masa dari masa ke masa tentang perkembangan teknologi pembelajaran kurang lebih ada 4 episode, ada 4 era, di mana atau ada 4 masa. Satu ada era tradisional dan kita paham betul yang dimaksud dengan hal ini. 2 ada era analog, dan terakhir kalau tidak salah di tahun kemarin ini akhirnya analog ini secara resmi ditutup di seluruh dunia, termasuk di kita Indonesia. Yang ketiga kita masuk di era digital awal, yang artinya memang di dekade 90-an sudah mulai, tapi pada akhirnya boomingnya itu secara resmi dari mulai dekade milenium sampai sekarang. Dan finally di era digital dan internet, ya sekarang ini kita ada di masa ini, ada di fase ini. Totally dari sekian retorika, dari sekian materi ataupun penjelasan dari yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran, saya cantumkan ada beberapa narasumber seperti Henik di tahun 93, ada juga Januszewski di tahun 2008, dan terakhir dari Asosiasi for Educational Communication and Technology atau ITEC. Semua terjabarkan bahwa pada akhirnya teknologi itu hadir untuk menjawab tantangan pembelajaran, untuk mempermudah pembelajaran, dan supaya bisa terakses oleh seluruh masyarakat dari kota sampai ke pedesaan. Tidak ada istilah lagi buta huruf dan lain sebagainya. Semua harus sudah melek keilmuan, bahkan lebih melek digital. Termasuk hari ini dengan Zoom Meet ini, juga ini salah satu hikmah dari kebangkitan era digital. Dan terima kasih untuk Pak dosen serta teman-teman. Pada akhirnya sekalipun kita bukan mahasiswa aktif secara offline, tapi kita juga aktif secara online, dan tidak akan membedakan diri dengan siapapun offline itu, karena kualitas ilmu tidak bisa diukur dengan offline ataupun online. Semua kembali ke diri kita masing-masing, seberapa maju kita ingin lebih maju, dan seberapa kuat kita ingin lebih kuat. Pada akhirnya cerdaskan diri kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ade. Mangga kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon izin Pak dosen, kami mewakili dari kelompok 1. Baik, silakan. Dari kesimpulan dari tadi, konsep dasar media pembelajaran kurang lebihnya seperti ini. Mohon maaf ya Pak dosen. Ya, boleh. Yang penting ada yang disampaikan, boleh. Media pembelajaran merupakan suatu alat atau metode yang mana digunakan dalam suatu proses pembelajaran untuk membantu penyampaian materi agar lebih efektif, efisien, dan menarik. Media berasal dari kata lain yaitu medius, yang berarti yang berarti perantara. Dalam konteks pendidikan, media berfungsi sebagai sarana perantara antara guru dan siswa, di mana untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran. Adapun fungsi dan makna media pembelajaran diantaranya sebagai berikut. Pertama, membantu siswa memahami materi yang kompleks. Kemudian, meningkatkan perhatian dan motivasi belajar. 3, mendukung variasi dalam metode pembelajaran untuk menghindari kebosanan. Contohnya sepertinya adanya streaking, nonton video atau yang bersangkutan dengan materi tersebut dan lainnya.
Kemudian mempermudah interaksi antara guru dan siswa. Apa makna media dalam pembelajaran? Makna media dalam pembelajaran, pertama ada media tidak hanya alat fisik, akan tapi juga dapat berupa teknologi digital, lingkungan belajar, atau bahkan permainan interaktif. Dua, media memberikan pengalaman belajar yang melibatkan indera penglihatan, pendengaran, atau bahkan kinestetik. Kurang lebihnya seperti itu Pak dosen dari kelompok 1. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok berapa ini tadi? Sudah kirim. Kelompok 6 ya. Baik, silahkan. Kelompok 6. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Pak dosen izin memaparkan daripada tugas kelompok 6 ya Pak dosen. Baik. Terkait dengan daripada kawasan teknologi pembelajaran dan hubungan antar kawasan. Dimulai dengan pendahuluan bahwasanya teknologi pembelajaran telah menjadi elemen penting dalam pendidikan modern. Dalam konteks ini terdapat beberapa kawasan utama yang saling berhubungan, yaitu kawasan desain, pengembangan, dan pemanfaatan. Maka makalah ini insya Allah akan membahas daripada masing-masing kawasan serta hubungan antar kawasan tersebut. Yang pertama adalah kawasan desain. Kawasan desain merupakan proses yang menentukan kondisi belajar untuk menciptakan strategi dan produk pembelajaran. Berawal dari pemikiran B.F. Skinner mengenai teori pembelajaran berprogram. Kawasan ini mengalami perkembangan yang signifikan dari penggunaan film pada 1930-an hingga teknologi multimedia pada tahun 1990-an. Teknologi cetak. Teknologi cetak adalah metode untuk memproduksi bahan pembelajaran seperti buku dan materi visual. Karakteristiknya meliputi komunikasi satu arah, statis, dan berbasis pada teori persepsi visual. Terus ada teknologi audiovisual. Teknologi ini menggunakan alat elektronik untuk menyajikan pesan audio dan visual. Ciri khasnya adalah sifat linier, tampilan visual yang dinamis, dan kurangnya interaktivitas dengan pembelajar. Lalu ada teknologi berbasis komputer, memanfaatkan mikroprosesor. Teknologi ini menawarkan pembelajaran yang lebih interaktif dan berpusat pada pembelajaran. Berbagai aplikasi seperti tutorial dan simulasi dikembangkan berdasarkan teori kognitif. Teknologi terpadu. Teknologi terpadu menggabungkan berbagai media dengan interaktivitas tinggi. Pendekatannya berfokus pada pengalaman pembelajar dan penerapan prinsip-prinsip konstruktivisme. Terus ada kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah kegiatan menggunakan sumber belajar dalam proses pendidikan. Di sini peran guru dan ahli media sangat penting dalam mencocokkan pembelajar dengan bahan yang sesuai. Adapun pemanfaatan yang pertama adalah pemanfaatan media. Proses ini melibatkan putusan sistematis untuk menggunakan sumber belajar. Efektivitasnya tergantung pada karakteristik pembelajar dan cara pengenalan media. Lalu ada diskusi inovasi, terus ada implementasi dan institusionalisasi, terus ada hubungan antar kawasan. Maka kesimpulannya adalah kawasan teknologi pembelajaran yang meliputi desain, pengembangan, dan pemanfaatan memiliki peran krusial dalam meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Dengan memahami hubungan antara kawasan ini, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih baik bagi siswa. Demikian Pak dosen dari kelompok 6. Terima kasih. Ya, boleh. Terima kasih, alhamdulillah. Nama-namanya nanti tolong diedit ya di grup, nama-nama yang ada di kelompok. Oh, ya, sudah ada ya tadi ya? Ya, nggak apa-apa, lanjut. Silahkan, kelompok mana lagi? Ada Pak dosen di Pak. Izin Pak. Bentar, Bapak lihat dulu. Kelompok 6, kelompok 4 ya? Siap. Kelompok 4. Kelompok 4, silahkan. Mohon izin Pak dosen, saya mewakili kelompok 4. Kelompok 4 ini
ada Pak Zidni Ilman, Pak Sogiri, Pak Bu Oktaviani Nasution, Bu Wahyu Pratiwi, Pak Saipudin, kemudian saya sendiri Dadang Eka Hermawan, ada Bu Siti Nur Kamilah, ada Bu Nok Sutona, dan Teh Ani Setiani Hikmah. Adapun kesimpulan dari bab 2 yang kami simpulkan, itu nanti akan dibacakan oleh rekan-rekan kami biar ikut berpartisipasi. Mungkin dilanjutkan kesimpulannya dibacakan oleh Pak Saipudin. Silakan Pak Saipudin. Kalau tidak Pak Saipudin, silakan siapa ini? Teh Siti Nur Kamilah. Silakan dibacakan Teh Siti. Nanti berlanjut aja satu bait biar kebagian. Ada aktivitasnya. Ya. Oh maaf, saya tadi ke kamar mandi. Yuk, lanjut Teh. Media pembelajaran memiliki peran yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Dengan beragam jenis dan klarifikasinya, media pembelajaran dapat disesuaikan dengan materi yang diajarkan, karakteristik peserta didik, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Berdasarkan klarifikasi yang telah dipelajari, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat diklarifikasikan berdasarkan berbagai cara, seperti bentuk informasi yang digunakan, ciri fisik, teknik penggunaan, dan tujuan pemakaian. Secara umum, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis utama, yaitu media visual, audio, audiovisual, dan multimedia. Setiap jenis media memiliki karakteristik dan keunggulan masing-masing. Misalnya, media visual sangat efektif untuk menyajikan informasi secara visual dan menarik. Sedangkan media audio sangat baik untuk menyampaikan informasi verbal. Pilihan media pembelajaran yang tepat akan sangat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, dalam memilih media pembelajaran perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti materi pembelajaran, tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, dan ketersediaan sumber daya. Silakan lanjutkan. Sampai mana tadi? Sumber daya. Jadi manfaat penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara lain bisa disebutkan dengan salah satunya mempermudah pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran. Lalu menjadikan proses belajar lebih menarik dan interaktif. Lalu meningkatkan motivasi belajar peserta didik, membantu peserta didik belajar secara mandiri, dan memungkinkan pembelajaran dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dan pada intinya atau pada kesimpulannya, jadi media pembelajaran merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memahami berbagai jenis dan klasifikasi media pembelajaran, pendidik dapat memilih dan menggunakan media yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Apakah itu medianya yang seperti media visual, gambar-gambar, video-video, atau hanya dengan audio, dengan mendengarkan MP3, atau juga dipadukan dengan audio visual, ya, seperti video, narasi-narasi video-video yang disampaikan, dan juga atau dengan multimedia, ya, multimedia banyak dengan kaitan-kaitan dengan mungkin dengan media sosial, ya. Jadi kesimpulannya tadi media pembelajaran merupakan alat bantu yang sangat bermanfaat. Dengan alat bantu sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang tadi disebutkan bahwa proses belajar mengajar akan memudahkan peserta didik dalam pemahaman terhadap materi pelajaran, menjadi proses belajar menarik dan interaktif, dan juga bisa menjadikan motivasi untuk peserta didik agar lebih giat belajar, dan juga bisa menjadikan alat bantu sebagai peserta didik bisa belajar secara mandiri. Itu kesimpulan daripada klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Ya, mungkin itu Pak. Terima kasih.
Baik, terima kasih kelompok 4. Ya, silahkan kelompok 2 ya, silahkan. Kelompok 2, silahkan. Tadi dengan Bu Erniawati, Julfa, Nurhaliza, Asku, Sumiati, ya, silahkan. Kelompok 2. Boleh diawali Bu Erni. Atau kelompok 3, silahkan. Kalau kelompok 2 belum siap, silahkan kelompok 3. Kelompok 2 siap, Bapak. Oh, siap. Oke, silahkan. Zulfa, nggak apa-apa saya dulu. Iya, nggak apa-apa, boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan bentuk dari kelompok ini, yaitu apa sih pemanfaatan media secara maksimal, untuk memanfaatkan media secara maksimal dalam pembelajaran. Apa aja sih, yaitu yang pertama memilih media yang tepat. Yaitu yang dimaksud memilih media yang tepat, yaitu media yang digunakan harus jelas, rapi, atau relevan dengan materi. Selanjutnya yaitu membuat konten yang menarik, yaitu konten yang dibuat harus menarik perhatian, menginformasikan, menginspirasi, atau memantik rasa ingin tahu siswa. Dan juga menyertakan sumber informasi yang kredibel, yaitu dipastikan sumber informasi atau data yang digunakan terpercaya dan kredibel. Ada juga yaitu menggunakan media audiovisual, yaitu dapat menampilkan suara dan gambar sehingga dapat menjadi metode pembelajaran yang menarik. Juga bisa menggunakan webinar dan video konferensi yang digunakan untuk memberikan kelas secara online atau jarak jauh. Dan juga bisa menggunakan film, yaitu dapat menghidupkan kata-kata di halaman dan memberi siswa dengan gambaran visual. Bapak punten, jadi itu dari bawah, saya ke bagiannya yang bawah. Oh, yang paling bawah, makanya bingung nih, mana? Oke. Masih ada? Ya, Zulfa, boleh dilanjut. Baik, Teteh. Jadi di sini media pembelajaran itu ada beberapa manfaat dan ada beberapa juga keterbatasan. Nah, di sini ada manfaat media pembelajaran bagi siswa. Yang pertama yaitu memberikan feedback untuk menyempurnakan pembelajaran yang sudah berlangsung atau yang akan direncanakan. Yang kedua, pokok bahasan bagi pelajar itu lebih fungsional dan terasa manfaatnya bagi mereka. Yang ketiga, memberikan pengalaman pengayaan secara langsung kepada pelajar terhadap apa yang sudah disampaikan oleh guru. Terus yang keempat, membiasakan pelajar untuk lebih meyakinkan terhadap pembelajaran yang diajarkan sehingga menimbulkan rasa hormat dan kagum terhadap pembelajar. Kemudian yang kelima, perasaan pembelajar itu akan terasa mendalam dalam dirinya dengan bertemunya konsep yang diajarkan pembelajar dengan yang didapatnya di luar sekolah. Kemudian yang keenam, secara tidak langsung pembelajar itu membiasakan mengadakan studi komparasi terhadap materi yang diberikan guru dengan yang diperolehnya dari media pembelajaran di luar sekolah. Lalu manfaat media pembelajaran bagi guru. Di sini ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu memperjelas pokok bahasan yang disampaikan pembelajar. Yang kedua, membantu guru memimpin kelas. Yang ketiga, membantu meringankan peranan guru. Lalu yang keempat, merangsang
pelajar untuk mengadakan internal dialog. Yang kelima, mendorong peserta didik untuk aktif belajar. Yang keenam, memudahkan mengatasi masalah ruang, tempat, dan waktu. Yang ketujuh, memberi pengalaman nyata. Dan yang kedelapan, memberikan perangsang, pengalaman, dan pengamatan yang sama kepada seluruh pelajar dalam waktu yang sama. Lalu di sini ada keterbatasan juga dalam media pembelajaran. Apa aja keterbatasannya? Yang pertama itu, pemakaian media pembelajaran itu hanya sebagai alat bantu, bukan pengganti guru. Yang kedua, media yang menggunakan listrik maka sangat bergantung terhadap daya listrik tersebut. Ketika listriknya mati, udah berakhir gitu. Terus yang ketiga, terkadang ada juga nih media yang memerlukan adanya penataan ruangan yang khusus. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran itu sukar secara bervariasi. Yang kelima, mempersiapkan beberapa media pembelajaran memerlukan waktu yang cukup lama. Selanjutnya, yang keenam, kalau terjadi kerusakan mendadak, sangat mengganggu dan tidak dapat digunakan untuk selanjutnya. Jadi terputus. Yang ketujuh, perlu adanya pemeliharaan yang ekstra hati-hati, khususnya yang sifatnya elektronik, agar bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dari saya cukup segitu aja ya, Aas dan Pak dosen. Baik. Masih ada lagi dari kelompok yang ini ya, dua ya. Kalau cukup insya Allah. Cukup ya. Baik, kalau cukup lanjut ke kelompok terakhir, kelompok 3, silakan. Kelompok 3, benar ya? 3 ya. Oke. Kelompok 3, Astrinita, Sofia, Siva, Nelly, Galuh, Bimo, Omah, atau Rizka dan Nuraini. Benar ya kelompok 3 ya? Iya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan bab klasifikasi dan jenis media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang tepat sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Beberapa kriteria utama yang perlu diperhatikan ialah relevansi media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Ketersediaan media harus diperoleh dan digunakan. Keterampilan guru harus mampu menggunakan media dengan efektif. Waktu penggunaan media harus efisien dan tidak memakan waktu terlalu banyak. Taraf berpikir siswa, media harus disesuaikan dengan kemampuan kognitif siswa. Situasi pembelajaran, media dapat digunakan untuk mengatasi masalah seperti kebosanan siswa atau kurangnya pemahaman terhadap materi. Kriteria penggunaan media pembelajaran. Menggunakan media pembelajaran harus dilakukan secara efektif dan efisien. Beberapa prinsip umum yang perlu diperhatikan ialah integrasi media harus diintegrasikan dengan proses pembelajaran secara keseluruhan. Sumber data pelengkap, media berfungsi sebagai pelengkap, bukan pengganti guru. Hierarki, guru harus memahami jenis dan kegunaan masing-masing media. Penggunaan media harus dievaluasi secara berkala. Organisasi, penggunaan media harus dilakukan secara sistematis. Multimedia, penggunaan berbagai jenis media dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan menggunakan media. Tujuan pembelajaran, media harus mendukung tujuan yang ingin dicapai. Bahan pembelajaran, media harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Metode mengajar, media harus disesuaikan dengan metode yang digunakan. Ketersediaan alat,
media yang dipilih harus tersedia. Kemudian keadaan siswa, media harus sesuai dengan kemampuan dan karakteristik siswa. Mutu teknis, kualitas media harus baik. Kemudian biaya penggunaan media harus efisien dari segi biaya serta klasifikasi media klasifikasi media pembelajaran. Media pembelajaran dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara. Secara umum, media pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, media tanpa proyeksi seperti gambar, bagan, grafik, model, juga media audio seperti radio, tape recorder, CD, MP3, dan lain-lain. Kemudian ada media dengan proyeksi, slide, film, video, dan lain-lain. Fungsi media dalam komunikasi pembelajaran. Media pembelajaran berperan penting dalam proses komunikasi pembelajaran. Karena media dapat memudahkan pemahaman, menyajikan informasi secara visual dan menarik, meningkatkan minat belajar, kemudian membuat pembelajaran lebih menyenangkan, memperkaya pengalaman belajar, memberikan pengalaman belajar yang beragam, memfasilitasi interaksi, memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa, meningkatkan efektivitas pembelajaran, mempercepat dan mempermudah proses belajar. Kesimpulannya, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru perlu memperhatikan berbagai kriteria dan prinsip dalam memilih dan menggunakan media. Dengan demikian, media dapat menjadi alat yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian Pak dosen dari kami kelompok 3. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Semuanya presentasi dalam satu waktu ya. Aplaus buat kita semua. Terima kasih. Aplausnya begitu ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman semua. Insyaallah di pekan yang akan datang Bapak yang giliran presentasi ya. Sekarang kalian secara umum sudah tahu ilmunya, walaupun sedikit perlu ada pengembangan ya. Nanti Bapak pekan yang akan datang akan coba dalami ya, akan Bapak sampaikan ulang supaya lebih komprehensif ya pemahamannya, insyaallah kita pakai, kita terapkan, kita gunakan di kelas insyaallah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Musim hujan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat juga berkati. Paham balik ke mana saya suara anak Buya ke bumi almarhum mal Buya nggak keluar Abi tibayun Kang, aduh liur ya. Assalamualaikum. Salam.